uhilla lakum lailatas siyam Lailatas-siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa MNC News yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana sih caranya agar kita bisa kuat dalam melaksanakan ibadah puasa? Memang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh puasa untuk menahan lapar, menahan dahaga. Ini semua tentunya ada tujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bagaimana caranya bisa menjalani ujian tersebut dengan baik? Syariat tatkala menyuruh kita berpuasa bukan untuk membinasakan kita, ya. Oleh karenanya orang yang sakit ya jangan berpuasa. Orang yang bersafar, perjalanan jauh dalam kondisi berat, dia boleh berbuka, ya. Oleh karenanya tujuan kita disuruh berpuasa bukan untuk membinasakan diri kita, tapi untuk melatih diri kita bagaimana merasakan lapar, merasakan dahaga, ya. Namun kita harus berusaha untuk bisa kuat dalam menjalani ujian tersebut. Nah, Islam mengajarkan kepada kita suatu sunnah yang sangat indah agar kita bisa kuat dalam melaksanakan ibadah puasa, yaitu sunnah bersahur. Dan dalil-dalil yang menyuruh kita untuk bersahur sangat banyak. Saking banyaknya dalil-dalil tersebut, perintah-perintah Nabi untuk bersahur, sampai para ulama menyimpulkan bahwasanya hukum sahur itu adalah sunnah muakkadah. Itu sunnah yang sangat ditekankan. Di antara sekian banyak dalil, kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan sahur kita ini berkah? Karena kata para ulama, di antara dampak dari berkahnya sahur kita bisa kuat besoknya untuk berpuasa. Bukan hanya kuat berpuasa, bahkan kuat bisa baca Quran, bisa kuat sholat duha, bisa melaksanakan aktivitas. Tapi syaratnya sahur kita harus berkah. Nah, bagaimana cara bisa berkah? Pertama yang harus diperhatikan, kita harus makan sahur di waktu sahur. Dan makna sahur dalam bahasa Arab yaitu waktu menjelang subuh. Waktu menjelang azan subuh, itulah sahur. Hendaknya kita bersahur kira-kira ya setengah jam sebelum azan subuh, 20 menit sebelum azan subuh, maksimal 1 jam sebelum azan subuh. Jangan kita sahur jam 1 malam, jangan kita sahur jam 2 malam, itu namanya makan malam, bukan makan sahur. Sehingga keberkahan yang diharapkan tidak kita dapatkan. Karena semakin kita menjelang subuh kita makan sahur, maka ya simpanan energi dalam tubuh kita semakin banyak ya, semakin kuat ya. Ini yang pertama, jadi kita harus makan sahur di waktu sahur. Yang kedua, yaitu kita makan berusaha dengan habis, karena makan sahur itu berkah. Jangan kita ambil terlalu banyak juga, ya kita ambil secukupnya dan kita makan sampai habis, karena kita ingin cari berkah dari makanan tersebut.
Kalau kita sudah makan ya sahur dengan baik, insya Allah kita akan kuat bisa menjalankan aktivitas ibadah di siang hari. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita agar kita bisa kuat dalam berpuasa, yaitu kita menjaga akhlak kita. Benar, akhlak punya pengaruh dengan kekuatan tubuh. Orang yang suka marah-marah, yang stres, yang tegang pikirannya, maka dia akan lemah tubuhnya. Dia akan lemah tubuhnya. Maka bagaimana caranya? Rasulullah melarang kita untuk marah-marah tatkala sedang berpuasa. Sampai-sampai kalau ada orang mengajak kita berantem, wa in syatama ahadun, kata Nabi SAW, kalau ada orang sedang ngajak maki-maki dia atau qatalahu atau ngajak dia berantem, falyaqul inni mar'un sha'im, maka dia katakan kepadanya, sungguhnya aku sedang berpuasa. Ya, jangan dia ladeni. Karena kalau dia ladeni, maka akan pikirannya tegang dan akan dia menjadi lemah dan akhirnya tidak bisa menjalani ibadah puasa dengan baik, cepat lapar dan yang lainnya. Pemirsa MNC News yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah di Indonesia ya cuaca tidak begitu sulit, tidak seperti negara-negara luar yang kalau sudah panas sampai 45 derajat, sampai ada yang 50 derajat, sehingga tantangan kita tidak begitu berat. Ya. Kemudian lagi sekarang kondisi kita sedang lockdown, kita banyak di rumah, ya. Jadi insya Allah kita semua pada kuat untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Namun saya ingatkan kepada para pemirsa MNC News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi kita yang dalam kondisi seperti ini jangan sampai kita sia-siakan. Bukan berarti tatkala kita sedang lockdown kemudian kita menghabiskan waktu dengan hura-hura yang tidak bermanfaat. Isi waktu jangan lupa untuk baca Quran, untuk beribadah dan semua hal yang bermanfaat silakan kita kerjakan dan insya Allah kita tetap kuat untuk melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa tidak menghalangi kita untuk menjalankan aktivitas yang baik. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah dengan kuat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.